Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garunda dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2C. Di sini saya akan membacakan sejarah tentang Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan masyarakat dengan peristiwa tersebut. Situs lokasi penandatanganan Perjanjian Giyanti ini terletak di Duku Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau yang dikenal dengan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian di desa Giyanti. Lalu dalam pelafalan Belanda, ia disebut sebagai Giyanti dan ia terbaca sebagai Giang. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Duku Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa Geger Pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Lalu, namun luas tanah yang diberikan banyak menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal Batavia lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Lalu setelah itu pecahlah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit kompani dan prajurit Jawa tewas dalam perang tersebut. Lalu perlawanan ini mendorong VOC untuk Jawa Utara. Nicholas Hastings mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Nicholas mengadakan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Nicholas Hastings bersepakat dengan Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa tanah Jawa. Lalu, tepatnya pada 23 September 1754, nota kesepahaman VOC dengan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap perundingan antara Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Lalu surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua, atau yang dikenal dengan Palihan Nagari. Hal ini yang menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatogomo Kalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut sejak 13 Februari 1755. Lalu setelah 2 hari pada 15 Februari terjadi pembagian atribut keraton, antara lain keris, bahasa, peribahasa Lamongan, tari, dan belangkon. Lalu, akan tetapi terbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah akhirnya menimbulkan rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau yang dulu membantu Mangkubumi masih melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sang Bernyawa atau Raden Mas Said ini yang juga merupakan Trah Pakubuwana
juga menuntut hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakannya. Pada Oktober 1755, Raden Mas Said berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC pun menyudahi dengan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini yang membagi tanah Jawa kembali, dan Raden Mas Said mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta yang disebut Kadipaten Mangkunagaran. Dan keterbelahan Jawa belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Thomas Stanford Raffles dari Inggris, juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan di masa Republik Indonesia: Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunagaran, menjadi situs cagar budaya. Sementara Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan tanggal maupun kesalahan bicara mengenai sejarah ini. Sekian dari saya, Karhuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.